Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Baik. Kita mulai pelajaran. Marilah kita berdoa. Ya Mbak Erlin. Ya Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Iya, Pak. Semua. Anak-anak, yang kemarin kita telah mempelajari tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pak Rafiq mau tanya kepada Muzamil, ayo negatif 1 dengan negatif 3 besar mana? Ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siapa yang mau baca? Silakan yang mau membacakan. Saya, Pak. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Mana cara menjumlahnya atau cara menguranginya? Bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan menggunakan garis bilangan? Posisi awal kapal selam yaitu berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat dituliskan yaitu negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat dituliskan tambah 8. Selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Jadi posisinya negatif 12 meter. Sekarang saya berikan contoh yang lain. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berada saat ini? Saat menggunakan garis bilangan, ingat bahwa pada operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Pada pengurangan berarti berbalik arah. Langkah pertama, Udin berada di titik 0. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Jadi saat ini Udin berada di atas titik 9. Pernyataan di atas 4 ditambah 5 sama dengan 9. Paham ya anak-anak ya? Positif, maju, negatif, mundur. Itu yang diingat ya. Sudah selesai? Ya, Pak. Kalau tandanya positif, bagaimana? Jika tandanya positif, hasilnya juga positif atau Sekarang coba presentasikan hasil kelompok kalian. Bagian yang kedua. Mungkin Mbak Nia mau membacakan. Oh ya, untuk operasi hitung pertama 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Yang kedua 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Dan yang ketiga 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Operasi hitung kedua pakai ya Pak? Operasi hitung kedua yang pertama negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Yang kedua negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Dan yang ketiga negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Dari hasil tadi, ya betul semua sudah. Bandingkan tanda
bilangan antara operasi hitung 1 dan operasi hitung 2. Untuk operasi hitung 1, yang depan adalah positif, ditambah dengan negatif. Negatif. Tandanya berbeda apa sama? Satu Beda. positif, satu negatif. Ya. Ya. Ini apa di sini? Kan? Hasilnya mengikuti tanda yang angkanya besar. Ya, betul sekali. Pada operasi penjumlahan, jika tandanya berbeda, ini khusus penjumlahan ya. Jika tanda berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Tandanya mengikuti angka yang besar. Itu. Sekarang yang selanjutnya, Operasi hitung 1. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk operasi hitung kedua, 3 diambil 2 sama dengan 1. Negatif 5 diambil 3 sama dengan negatif 8. ya, Negatif 6 diambil negatif 4 sama dengan negatif 2. 3 diambil negatif 4 sama dengan 7. Itu hasil kelompok saya, Pak. coba simpulkan ya, Mbak Nia. Kesimpulannya apa dari hasil di atas tadi? Kesimpulannya, jika bilangan itu diambil negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Ya, betul, boleh. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Pada operasi pengurangan itu dapat diubah ke penjumlahan. Syaratnya yaitu mengubah bilangan yang ada di tanda belakang pengurangan tadi menjadi bilangan lawan atau kebalikannya. Misalnya ini 3 dikurangi 2. Kita ubah jadi 3 ditambah. Nah, jadi kan kurang 2. Berarti 2 lawannya positif di sini 2. 2 positif kita ubah jadi lawannya, jadi negatif. Jadi artinya 3 ditambah negatif 2. Jadi hasilnya adalah 1. Seperti itu. Sekarang yang selanjutnya. Operasi hitung tentang sifat asosiatif. Kak Hendayani. Baik Bapak, operasi hitung pertama yaitu nomor 1 dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4, 2 ditambah 3 hasilnya 5, ditambah 4, jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Pada operasi hitung kedua, 2 ditambah 2 kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu Bapak. Jadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dari satu saja kita sudah bisa simpulkan. Ya. Pada operasi penjumlahan itu bisa dikelompokkan atau menggunakan sifat asosiatif. Maka jika hasilnya sama berarti operasi itu berlaku sifat asosiatif. Bukan. Sekarang untuk pengurangannya, coba yang mau membacakan soal nomor 3 dan nomor 4. Mbak Nia lagi. Iya Pak. Ini 2 diambil 3 dulu sama dengan negatif 1. Paham ya anak-anak? Sekarang coba kerjakan latihan soal ini. Saya beri waktu sebentar. Sudah selesai ya? Hasil pekerjaannya ditukarkan dengan teman sebangku. Dikoreksi ya Pak ya. 7 tambah negatif 6 kurangi negatif 9 sama dengan 8 ditambah 9 sama dengan 17. Dan seterusnya sampai yang nomor 7 hasilnya seperti ini ya anak-anak. Dari Iya Pak. latihan ini
Ada yang ditanyakan? Siapa yang betul semua? Mbak Heti. Oh, Bu Ika betul semua Pak ini Pak. oh, berarti pinter. Ya, dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa pada operasi hitung penjumlahan jika tanda sama, maka tinggal menjumlahkan saja, tandanya tetap. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil, tanda mengikuti angka yang besar. Pada operasi hitung pengurangan bisa diubah ke penjumlahan dengan syarat mengubah bilangan di belakang pengurangan jadi kebalikannya. Sedangkan yang kesimpulan yang ketiga, operasi hitung penjumlahan bilangan bulat tidak berlaku sifat, maaf saya ulangi, untuk penjumlahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Sedangkan untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Tidak ya? Tidak Bapak. Untuk evaluasinya saya kirim lewat Google Classroom ya anak-anak ya. Dikerjakan Iya Pak. maksimal Ya, Pak. sampai pukul 10 malam. Ya Ya. Bapak. Sebelum saya akhiri pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul Gundul pacul. pacul. Sebelum saya akhiri, besok kita akan belajar di perkalian bilangan bulat. Hari ini sampai sekian. Doa dipimpin Mbak Ika. Iya, Pak. Mari teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.